Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tentang variabel penelitian. Teman-teman sekalian, di dalam kolom komen beberapa kali saya membaca dari teman-teman ada yang mengharapkan dibahas tentang variabel penelitian. Variabel penelitian juga disebut peubah penelitian. Jadi tergantung di kampusmu masing-masing, ada yang menggunakan istilah variabel penelitian, ada yang menggunakan istilah peubah penelitian. Jadi dua-duanya sama. Jadi variabel itu adalah peubah penelitian. Apa yang dimaksud dengan variabel di dalam sebuah penelitian adalah yang disebut variabel itu adalah konstruk atau sifat yang akan diteliti dan mempunyai nilai yang bervariasi. Jadi nilainya bervariasi. Jadi misalnya yang disebut variabel atau peubah itu dikenal dengan ada variabel bebas dan variabel terikat. Jadi biasanya yang variabel bebas itu atau peubah bebas itu adalah yang sebab, ya. Jadi sebab menyebabkan apa. Nah, yang akibat itu biasanya kita kelompokkan di dalam peubah terikat atau variabel terikat. Jadi di dalam teman-teman merumuskan suatu judul itu harus dilihat adanya keterikatan antara variabel bebas dengan variabel terikat, ada hubungan gitu. Jadi tidak memilih satu konstruk sendiri gitu. Jadi misalnya ada yang tanya, Bu, bagaimana kalau saya meneliti variabelnya satu? Ya, satu di variabel bebas, tapi satu lagi di variabel terikat. Kalau hanya variabel bebas saja atau peubah bebas saja, bagaimana cara menelitinya gitu kan? Jadi harus ada hubungan dengan peubah-peubah yang lain atau variabel yang lain. Nah, sekarang saya sepakati aja ya, saya menggunakan istilah variabel. Nah, sekarang kalau misalnya contoh hubungan antara sebab akibat ya. Jadi variabel bebasnya misalnya merokok misalnya. Lalu dihubungkan dengan kesehatan paru-paru misalnya. Nah, jadi ingin melihat apakah setiap orang yang sakit paru-paru itu identik dengan bahwa dia itu adalah sebagai perokok, gitu kan? Atau misalnya apakah setiap orang yang merokok itu paru-parunya terganggu, paru-parunya tidak sehat itu. Jadi itu perlu diteliti, tidak bisa menyimpulkan bahwa dengan tiba-tiba tanpa sebuah penelitian kita mengatakan bahwa setiap perokok paru-parunya terganggu, setiap perokok paru-parunya tidak sehat misalnya. Atau sebaliknya, meskipun merokok paru-paru tetap sehat, itu tidak bisa kita nyatakan seperti itu. Tetap harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Jadi contohnya tadi variabel bebasnya merokok, variabel terikatnya adalah kesehatan paru-paru. Kemudian yang kedua, misalnya contoh yang kedua, variabel bebas motivasi belajar. Lalu terikatnya apa? Yang terikatnya adalah prestasi belajar. Motivasi belajar tinggi, prestasi belajarnya bagus. Motivasi belajar rendah, prestasi belajarnya rendah misalnya. Itu sebuah anggapan atau hipotesis yang akan ditawarkan. Tapi tetap harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Nah, jadi apakah variabel yang bebas tadi motivasi belajar ada hubungannya dengan variabel terikat prestasi belajar. Kemudian contoh yang ketiga, persepsi diri misalnya. Setelah melihat dan membaca tentang teori komunikasi interpersonal misalnya, salah satu faktor penyebab bagaimana keberhasilan seseorang di dalam berkomunikasi interpersonal adalah persepsi diri. Nah, lalu teman-teman misalnya ingin meneliti variabel bebasnya persepsi diri, kemudian variabel terikatnya komunikasi interpersonal. Nah, dibuatlah satu judul misalnya hubungan antara persepsi diri, siapa misalnya persepsi diri siswa misalnya,
hubungan antara persepsi diri siswa dengan kemampuan komunikasi interpersonalnya. Ya, studi kasus misalnya di sekolah mana atau pelajar mana. Nah, jadi itu ya, jadi yang kalau teman-teman membuat judul harus dipikirkan dulu variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa. Ini terkait dengan penelitian ilmu-ilmu sosial ya. Jadi sebab akibatnya harus nampak di dalam perumusan sebuah judul. Jadi jangan hanya satu variabel berdiri sendiri gitu. Variabel bebasnya saja misalnya, atau kemudian variabel terikat saja. Tapi sebaiknya itu tercermin di dalam judul. Untuk S1 biasanya dicerminkan hubungan sebab akibatnya ya. Terus kalau misal berapa banyak Bu variabel yang diteliti? X-nya, variabel bebasnya untuk S1 cukuplah 1, kemudian variabel terikatnya 1. Untuk S2 biasanya variabel bebasnya 2 atau 3, kemudian variabel terikatnya bisa 1 atau 2. Contoh misalnya kalau tadi persepsi diri ya. Kalau untuk S1 cukup hubungan antara persepsi diri siswa dengan kemampuan komunikasi interpersonalnya. Tapi kalau S2 misalnya ditambah hubungan antara komunikasi, atau dibalik persepsi diri dan apa misalnya ya. Misalnya kalau kita balik yang Y-nya yang terikatnya pada motivasi berprestasi, maka yang komunikasi interpersonal kita pindah ya ke variabel bebas menjadi seperti ini. Ini contoh untuk kalau S2. Hubungan antara persepsi diri dan kemampuan komunikasi interpersonal terhadap atau dengan motivasi berprestasi siswa. Ya, jadi hipotesisnya adalah kalau persepsi dirinya kuat, positif, motivasinya kuat. Kalau kalau komunikasi interpersonalnya bagus, motivasi berprestasinya bagus. Itu anggapan awalnya ya, hipotesisnya atau jawaban sementaranya seperti itu. Jadi saya ulangi, kalau untuk S2 biasanya di X-nya itu variabel bebasnya 2 ya, rata-rata minimal, bisa juga lebih dari 2. Y-nya juga variabel terikatnya kalau S2 itu biasanya 2 ya, Y1, Y2. Kemudian bagaimana dengan S3? Kalau S3 lebih banyak lagi, biasanya variabel bebasnya bisa lebih dari 3 variabel. Ya mungkin 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian variabel terikatnya bisa 2, Y1, Y2. Jadi misalnya kalau untuk S3 hubungan antara X1, X2, X3, X1 mempengaruhi X2, X2 mempengaruhi X3, lalu X2 dan X3 bersama-sama mempengaruhi X5, kemudian mempengaruhi Y1, mempengaruhi Y2, misalnya seperti itu ya. Jadi atau mungkin Y2-nya tidak diukur, hanya merupakan dampak gitu ya, dari suatu kejadian atau fenomena. Itu kalau S3 ya. Jadi kalau di dalam perumusan judulnya untuk S1 lebih sederhana, diusahakan nggak usah terlalu banyak variabel bebasnya, maksimal 2 ya, usahakan begitu aja. Nanti variabel terikatnya 1. Untuk S2 variabel bebasnya 2 atau 3, variabel terikatnya boleh 1, boleh 2. Untuk S3 variabel bebasnya bisa lebih dari 3 variabel, kemudian variabel terikatnya bisa Y1, Y2, jadi 2 variabel. Nah, bagaimana teman-teman kalau misalnya ingin meneliti tentang persepsi diri tapi dipecah gitu ya? Bisa. Contoh, saya ambil contoh hubungan persepsi diri dengan kemampuan komunikasi interpersonal. Nah, persepsi diri itu kan meliputi persepsi fisik, persepsi psikis, dan persepsi sosialnya. Bagaimana seseorang mempersepsi fisiknya, bagaimana seseorang mempersepsi psikisnya, dan mempersepsi hubungan dia dengan sosialnya. Nah, berarti nanti ditulisnya di dalam analisisnya ataupun pembuatan kuesionernya dipecah menjadi X1 persepsi fisik, X2 persepsi psikis,
X3 persepsi sosial. Jadi dari X-nya persepsi dipecah menjadi X1, X2, X3 gitu ya. Dihubungkan dengan kemampuan komunikasi interpersonal. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan bahwa di dalam merumuskan judul, sebelum kamu membuat judulnya itu seperti apa, pikirkan terlebih dahulu masalahnya apa, kemudian variabel dari masalah yang akan diteliti itu apa, mana variabel yang penyebab dan yang mengakibatkannya apa, dan diakibatkan apa. Ya, jadi sebab akibat. Saya ambil contoh nih terakhir sebagai kesimpulan. Misalnya kalau teman-teman ingin melihat hubungan antara apa dengan apa, misalnya prestasi belajar. Lihat apa yang menyebabkan prestasi belajar seseorang itu bagus, tinggi atau rendah. Dipengaruhi oleh faktor apa saja? Nah, dilihat ada internal, ada eksternal. Lalu yang internal apa saja, yang eksternal apa saja. Nah, lalu teman-teman lihat dari sekian banyak faktor internal dan eksternal, ingin melihat mana ya, apakah motivasi, ataukah minat, ataukah lingkungan belajar, ataukah pengasuhan dan sebagainya dihubungkan dengan keberhasilan di dalam prestasinya. Jadi bukan sama sekali tidak ada hubungannya dengan prestasi, ambil aja. Oh, ini kayaknya bagus, cocok, belum tentu bisa diteliti karena tidak ada kekuatan teori yang mendukungnya. Oleh karena itu banyak sekali teman-teman ketika sudah selesai judulnya di ACC, bingung teorinya apa ya. Nah, ini berarti pada saat merumuskan judul tidak berangkat dari teori. Oke, kesimpulannya ketika akan merumuskan judul didahului dengan pelajari teori, lalu pelajari masalahnya apa, barulah merumuskan judul penelitian. Baik teman-teman, itu yang ingin saya sampaikan tentang variabel penelitian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.